Kami sendiri dari tim SD Operasional Kaltimra yang salah satu unit operasionalnya itu ada di UI Kalbaktim untuk memberikan support dan layanan terkait layanan IT. Nah, di sini kami akan membawakan sebuah materi untuk memberikan himbauan atau awareness kepada seluruh elemen-elemen yang ada di PLN UI Kalbaktim untuk menjalankan ketetapan-ketetapan di sisi security IT. Izin share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Silakan. Jul. Baik, izin untuk latar belakang masalahnya sendiri, mengapa harus ada IT security awareness? Kalau kita ingin throwback ke fenomena-fenomena yang pernah terjadi di PLN, berupa kebocoran-kebocoran data yang mengakibatkan ada sekitar 17 juta lebih data pelanggan itu diperjualbelikan di situs dark web. Dan tentunya ini sempat mencuat ke publik ya waktu itu, dan akhirnya Kominfo turun tangan untuk memberikan dukungan-dukungan teknis kepada PLN dan juga melibatkan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, karena PLN merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Namun dengan adanya kejadian ini tentunya akan sangat-sangat merugikan perusahaan, baik itu dari sisi materi maupun non-materi. Nah, dari sisi materinya sendiri, itu kita bisa simpulkan jika di dalam suatu sistem itu harus diselidiki dan ditindaklanjuti kebocoran datanya, dan apabila juga sampai berdampak ke perangkat lunak milik PLN ataupun operating system, itu tentunya akan menimbulkan biaya yang besar. Nah, dari sisi non-materi sendiri, tentunya PLN juga dirugikan karena ini taruhannya ke reputasi perusahaan. Mengapa kita simpulkan demikian? Karena tentunya pelanggan, klien ataupun mitra perusahaan itu menjadi meragukan data mereka yang ada di kita. Nah, sebenarnya bisa saja mereka melakukan tuntutan hukum, karena kalau kita berbicara korporasi artinya kita gagal melindungi data-data pelanggan. Nah, lalu bagaimanakah untuk data-data yang sifatnya sensitif? Yang artinya di sini berarti data ini harus kita jaga kerahasiaannya. Nah, salah satu data yang paling rahasia, karena memang di setiap perusahaan pasti memiliki proses-proses bisnis sendiri yang terus diimprove atau ditransformasikan menjadi sebuah inovasi. Yang kalau sampai ini bocor gitu ya, pasti di oknum-oknum tertentu akan memanfaatkan data ini dan menjadi sebuah kompetitor, menjadi salah satu kompetitor. Namun sejauh ini memang belum ada, di PLN sendiri belum ada yang namanya kompetitor. Namun seandainya jika memang ada, akan sangat mungkin pelanggan dan mitra itu beralih ke kompetitor karena merasa data mereka jauh lebih aman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk impact dari kebocoran data jika sampai terjadi di korporat atau perusahaan. Di sini juga tempat beberapa website-website resmi maupun akun official PLN itu kena hack ya. Nah, adapun dari latar belakang tersebut kita coba rumuskan dan kaji ke dalam beberapa poin-poin identifikasi masalah, yang mana dari aspek-aspek cyber security itu ada email phishing, Linux policy, keamanan password, dan keamanan digital. Dan jika seluruh elemen menerapkan poin-poin awareness ini, harapannya nanti bisa meminimalisir potensi-potensi kebocoran data yang terjadi. Yang pertama adalah email phishing. Email phishing adalah tindakan mengelabui seseorang atau organisasi tertentu melalui email demi mendapatkan informasi penting, rahasia, dan sensitif.
Aksi ini termasuk dalam salah satu aksi kejahatan cybercrime yang dijalankan oleh seseorang dengan menyamar sebagai pihak atau institusi resmi. Nah, di sini pelaku mengirimkan email yang seolah-olah itu email dari institusi resmi. Seperti yang kita tahu, jika bagian email itu pasti terakhirnya ada kayak PLN Co ID, BRI Co ID, BSI Co ID, dan itulah yang berusaha dimodifikasi oleh pelaku agar calon korbannya ini percaya dan mau untuk mengirimkan datanya. Jadi si pelaku ini mengirimkan email dan juga membuat website phishing, tempat interface form di mana si calon korban ini mengisikan data. Sebenarnya dari sisi web phishing ini sendiri mudah untuk ditebak, namun justru emailnya yang kadang agak sulit untuk diidentifikasi dan banyak si calon korban yang sering mengklik tautan ataupun URL yang sudah disisipkan malware juga. Nah, untuk pembagian kategorinya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi kita coba memaparkan ada 3 kategori yang sering muncul, di mana pada website-website cybercrime, seperti yang pertama itu spear phishing yang menyasar target yang spesifik. Jika dianalogikan, spear phishing ini ibarat seorang nelayan yang melempar kail secara acak untuk mendapatkan ikan-ikan tertentu. Jadi memang si pelaku ini sudah menargetkan calon-calon korbannya, entah didapatkan informasinya dari media sosial kah, atau mungkin dia menggunakan teknik man in the middle, kan seperti itu. Dan selanjutnya ada namanya clone phishing, menduplikasi email asli. Jadi di sini pelaku membuat ada banyak email yang sama dikirimkan kepada si calon korbannya. Jadi menggunakan teknik spam sampai si calon korbannya itu mau untuk mengisi form yang disediakan ataupun mengklik tautan yang ada di email phishing tersebut. Nah, dan yang ketiga ini adalah kategori phishing yang tentunya paling berbahaya dibanding dengan kategori yang lain, disebut sebagai whaling. Nah, whaling ini dalam bahasa Inggris artinya menangkap ikan paus ya, karena memang di sini analoginya untuk menargetkan individu penting dalam organisasi. Jadi yang diincar oleh si pelaku ini adalah pihak-pihak atau individu yang peranannya itu besar dalam sebuah institusi, yang berusaha dikirimkan email phishing dan mendapatkan informasi-informasi pentingnya. Setelah informasinya itu sudah dibajak bersama pelaku ini, artinya bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam sistem kita dan melakukan tindak kejahatan di sana. Salah satunya yaitu tadi membocorkan data-data yang ada di perusahaan. Nah, berikut adalah contoh email phishing yang pernah terjadi di PLN. Jadi dari sisi interface atau tampilan memang dibuat sedemikian rupa berasal dari institusi terkait. Nah, di sini judul emailnya adalah memverifikasi situs Google Webmail, verifikasi situs webmail Outlook. Nah, untuk memverifikasi, di sini user diarahkan untuk mengklik sebuah tautan, yang mana ketika tautan tersebut diklik, si calon korban ini akan dialihkan ke website yang lain, dan kalau kita tidak teliti dan cermati dengan baik, di sini kita menginputkan alamat email, domain, dan juga password. Tentunya tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita perhatikan dari URL-nya sendiri itu sebenarnya sudah bukan URL dari webmail ya. Itu adalah buatan daripada si pelaku ini untuk memanipulasi si calon korbannya ini. Nah, alurnya seperti apa? Jadi dia mengirimkan email
dan mempelajari behavior masing-masing calon korbannya atau pola perilakunya dengan memodifikasi email yang dikirimkan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan dari header, footer, maupun nama pengirim yang masuk ke inbox email kita. Jangan sampai kita mengklik dan memberikan data-data, informasi, maupun data penting yang ada di perusahaan. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa attacker exploit people, not technology. Kita tahu bahwa si user atau manusia ini bisa saja atau seringkali menjadi titik lemah dalam sebuah circle cybercrime karena hal ini diketahui oleh attackers. Jadi dia lebih memilih untuk mengeksploit people-nya daripada mencoba meretas sistem keamanan yang sudah canggih sekarang ini. Analoginya jika saya seorang attackers gitu ya, saya lebih memilih untuk mendapatkan password seseorang itu melalui phishing. Seperti contoh yang tampil ini, ada inputan password, jadi saya lebih memilih menempuh cara ini ketimbang saya harus melakukan hack akun-akun orang, passwordnya, dan tentunya sekarang itu password sudah dilengkapi dengan fitur enkripsi namanya, fitur enkripsi dan juga teknologi hash. Jadi akan lebih mudah bagi hacker untuk mengeksploit dari sisi people-nya. Nah, terkait ancaman-ancaman tadi, tentunya kita sangat menghimbau untuk user agar tetap waspada dan jika memang terlanjur sudah mendapatkan attacker seperti itu, kita arahkan untuk melaporkan via email ke soc@pln.id yang merupakan pusat operasi cyber di PT PLN Persero yang berada di bawah naungan divisi Cyber, dan selanjutnya bisa juga melalui pelaporan ke STI operasional setempat. Jadi tim SOC ini bekerja 24 jam ya untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi jenis-jenis ancaman yang masuk ke sistem di PLN. Dan adapun untuk tips-tipsnya menghindari email phishing ini, yang pertama adalah waspada terhadap email yang mengarahkan Anda ke website palsu dan meminta login akun, seperti yang saya tunjukkan tadi pada contohnya. Jadi memang harus dicermati sedemikian rupa bagian-bagian dari emailnya. Jika ada yang mencurigakan, sebaiknya tidak diklik tautan maupun URL yang diberikan. Dan yang kedua, berhati-hati saat login yang meminta username password dan selalu cermati alamat URL-nya yang ada di address bar. Pastikan URL-nya valid. Nah, bisa kita lihat setiap bulannya kita selalu mendapatkan email konfirmasi COS mungkin ya. Konfirmasi COS, yang mana ketika kita klik kita akan dialihkan ke website COS-nya yang terlebih dahulu ada autentikasi. Kita harus menginputkan username dan password kita. Dan metode ini kadang ditiru oleh para attackers. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa membedakan yang mana website dari PLN yang resmi dari institusi kita, mana yang merupakan buatan dari para attackers. Dan selanjutnya kenali tanda giveaway yang ada di dalam email phishing. Jadi ini menurut saya merupakan salah satu metode yang natif ya, yang sudah dari dulu ada, yaitu ditawarkan dengan hadiah yang menggiurkan ataupun diminta untuk mengklaim mengkonfirmasi hadiah, tapi sebenarnya itu adalah tautan phishing, gitu ya. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan update, kemarin itu baru saja terjadi pembajakan di Instagram resmi PLN Indonesia Power, yang mana di instastory-nya dia menawarkan hadiah giveaway jika seluruh followersnya itu mau mengklik link yang ada disebarkan melalui instastory-nya tersebut. Dan itu adalah salah satu contoh
giveaway melalui email, melalui phishing. Nah, adapun yang keempat, selalu update password akun secara periodik. Sebenarnya hal ini sudah diotomatisasi di sistem PLN, di Active Directory, jika dalam 30 hari akan terreset. Jadi peran kita di sini harus memastikan kalau password yang kita buat, yang kita create itu sudah sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh PLN. Nah, untuk pembahasan passwordnya selanjutnya akan saya jelaskan di sini. Nah, yang kita tahu bahwa password ini merupakan garis pertahanan terdepan terhadap akses yang tidak sah ataupun atas akun online, perangkat, dan file. Password yang kuat ini membantu melindungi data dari kejahatan cyber dan perangkat lunak berbahaya. Semakin kuat kata sandi, informasi akan semakin terlindungi. Jadi di sini kita akan diarahkan bagaimana untuk membangun sebuah password yang memang benar-benar istilahnya safety ya, sehingga akun kita tidak bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun untuk kebijakan pengelolaan password itu sendiri, ini sudah diatur di dalam SOP pengelolaan user account di STI PLN nomor 2 tahun 2021 yang belum ada update. Yang mana yang pertama itu password harus minimum terdiri dari 8 karakter dan disarankan lebih dari 8 karakter. Password tidak boleh sama dengan 15 password terakhir. Jadi selama kita dalam rentang waktu 15 bulan menyimpan password, itu tidak boleh ada password yang sama seperti dengan password yang sebelumnya. Yang ketiga adalah password harus merupakan gabungan dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter atau simbol-simbol yang mendukung strength dari jenis password sendiri. Yang keempat, user akun akan terkunci bila salah memasukkan password sebanyak 5 kali. Jadi kalau mungkin dari Bapak Ibu yang pernah merasa bahwa lupa password dan terus-menerus dimasukkan dan tidak bisa masuk, itu artinya akunnya sudah terkunci, karena di sini kita memiliki batasan 5 kali salah memasukkan password user korporat. Kemudian proses penggantian password setiap 1 bulan atau 30 hari. Dan yang keenam, akses diberikan ketika password default sudah diubah. Nah, dalam hal ini jika sudah dilakukan reset, maka sistem akan memberikan password default yang harus diinputkan user dan memasukkan new password. Kemudian yang ketujuh, password dimasukkan kembali bila tidak terdapat aktivitas selama maksimum 15 menit pada aplikasi. Nah, sistem idle 15 menit ini sudah diterapkan aplikasi MS PLN, yang mana jika tidak ada kegiatan dan desktop tetap on di browser itu selama 15 menit, jadi sessionnya itu secara otomatis akan melogout dan harus login kembali jika menginginkan akses. Dan nantinya memang akan diberlakukan untuk seluruh aplikasi-aplikasi korporat yang ada di PLN. Nah, selanjutnya kita beralih ke awareness password-nya. Adapun untuk tips-tips membuat strength password atau password yang kuat, yang susah dibobol oleh attackers, yang pertama adalah buat password yang panjang. Sarankan itu minimal 12 karakter. Jadi sebisa mungkin artinya password yang sulit ditebak. Dan menggunakan kombinasi karakter, huruf besar, angka, huruf kecil, dan simbol-simbol karakter. Hindari singkatan atau karakter yang umum, sepertinya admin 123, ya yang umum lah, yang password-password yang kebanyakan orang pakai itu sebenarnya para hackers itu sudah mengidentifikasi lebih dulu. Dan pasti yang pertama-tama dicoba tuh user-user seperti ini. Jangan berhubungan dengan data pribadi. Karena apa? Kalau memang si attackers-nya sudah menggali informasi kita, maka beberapa data kita pasti sudah ketahuan. Dan bisa jadi itu dijadikan acuan untuk membobol password kita. Seperti nama orang tua, tanggal lahir, alamat, maupun domisili. Dan yang kelima,
jangan pernah gunakan urutan-urutan di keyboard seperti QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Dan tapi fenomenanya memang kebanyakan user menggunakan model password seperti itu. Mungkin lebih gampang diingat ya. Nah, cuma di sini di matriks cybersecurity sendiri, semakin sedikit kenyamanan kita, maka akan semakin meningkat pula aspek-aspek keamanan. Dan yang keenam, gunakan password yang berbeda untuk di setiap akun. Ya, ini contohnya jika kita memiliki m-banking mungkin ya, dan di WA juga ada PIN-nya. Kalau bisa jangan sama untuk setiap akun, karena jika attackers ini mendapatkan si satu password ini, dia bisa masuk ke semua sistem yang ada di bawah kendali kita. Dan yang ketujuh, password yang di-create ini bisa dicek kekuatannya, kuat atau enggaknya, weak atau strength di http://password.kaspersky.com. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk awareness dari password maupun email-email phishing, ya, atau dalam artian tautan-tautan palsu. Jadi kita berharap rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian bisa kita sama-sama menjaga data PLN dan semaksimal mungkin tidak menyebarkan data maupun informasi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai framework cybersecurity yang di dalamnya terdapat clean desk policy dan juga keamanan digital. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Irfan Sanjaya. Monitor untuk waktu dan video saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Izul Ikram. Izin Bapak Ibu manajemen Web Kalbaktim, Bapak Ibu pegawai Web Kalbaktim, izin melanjutkan. Saya Irfan Sanjaya untuk materi selanjutnya yaitu terkait framework keamanan cyber. Framework ini atau biasa kita kenal sebagai kerangka kerja gitu ya. Nah, berdasarkan ulasan atau rekomendasi dari NIST, National Institute of Standard and Technology, bahwa terdapat 5 tahapan dari keamanan cyber. Di antaranya yaitu yang pertama identify, kita harus mengenali aset kita atau data-data apa saja yang kita identifikasikan sebagai data penting. Yang kedua adalah lakukan protection atau lindungi aset kita. Kemudian yang ketiga adalah detection atau mendeteksi apakah ada ancaman atau tidak. Kemudian yang keempat, melakukan respon jika terjadi insiden atau ancaman. Dan yang terakhir adalah recover atau melakukan perbaikan ulang gitu ya terhadap aset-aset kita. Next, kita coba bahas untuk tahap yang pertama yaitu identify. Jadi tahap pertama ini sangat penting sehingga kita dapat mengetahui seberapa penting sebenarnya data-data yang akan kita jaga ini gitu. Apa saja data penting yang perlu kita jaga? Yang pertama adalah data pribadi. Nah, data pribadi itu pengertiannya adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, jadi ada elektronik ataupun non-elektronik ya. Yang pertama, data apa saja? Kalau secara umum yang kita ketahui seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, itu merupakan data pribadi yang bersifat umum, yang mana harus kita lindungi gitu, dan kita kita sadari bahwa itu data merupakan data penting. Yang kedua, ada juga data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, pandangan politik, bahkan sampai ke keuangan pribadi. Nah, itu bagian dari data pribadi. Yang kedua, data apa saja atau hal apa saja yang kita harus identifikasikan, di antaranya yaitu akun sosial media. Nah, banyak dari kita yang menggunakan internet dan bersosial media, kita tidak tahu seberapa banyaknya hacker-hacker atau para orang yang tidak bertanggung jawab melakukan profiling gitu ya, atau mencari celah
data informasi pribadi kita melalui IG sosial media. Seperti tadi IG, Instagram, Facebook, atau TikTok gitu ya, atau sosial media lainnya. Nah, sehingga disarankan memang di sosial media itu jangan terlalu melakukan diri secara lengkap gitu ya, seperti nama anak, nama ibu, nama bapak gitu. Itu sangat tidak perlu, dan jika memang secara konten itu bersifat pribadi, jangan terlalu sering di-share. Ataupun kita bisa membatasi followers yang diizinkan untuk melihat konten-konten kita gitu ya. Misalkan kita hanya menerima permintaan dari teman atau orang yang kita kenal saja, misalkan salah satunya itu. Kemudian data yang perlu kita lindungi lainnya adalah dokumen digital, seperti ijazah yang kita scan berupa PDF, KTP yang kita foto, dan data-data diri kita lainnya gitu ya. Nah, itu perlu kita jaga juga. Misalkan kita sempat disimpan di flash disk, nah sebaiknya kita hapus, karena ada kemungkinan jika flash disk itu hilang atau jatuh, nah orang bisa menemukan soft file dari data-data penting tersebut. Kemudian ada kartu seperti PIN, nomor ATM, NIK. Nah, itu kartu-kartu yang perlu kita jaga juga, jangan dipublish. Nah, modus yang sekarang lagi marak adalah tawaran untuk memperbesar limit kartu kredit gitu ya. Dia mengaku-ngaku di telepon sebagai perwakilan dari salah satu bank menawarkan untuk memperbanyak limit kartu kredit gitu ya, sehingga meminta kita untuk menyebutkan nomor kartu kreditnya, dan sampai meminta untuk mengirimkan one time password gitu atau OTP ya. Nah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu, karena orang tersebut bisa bertransaksi menggunakan kartu kredit kita. Nah, yang terakhir adalah marketplace. Nah, semakin tahun tentunya banyak sekali marketplace yang bertebaran gitu ya, yang sudah eksis sejak lama seperti Tokopedia, Gojek, kemudian Shopee, dan lain-lain. Itu tentu saja tidak lepas dari kebocoran data gitu ya. Seperti Tokopedia terakhir memang seperti yang kita tahu sempat bocor ya data pelanggannya, seperti email, nomor telepon, dan lain-lain itu sudah tersebar, sehingga tidak heran kadang nomor kita ditelepon oleh orang-orang yang cukup mengganggu gitu ya, tidak penting, ataupun dari mungkin lembaga-lembaga yang menawarkan produknya gitu ya. Padahal mungkin kita sudah sebisa mungkin untuk menjaga nomor itu agar tidak tersebar. Tapi mungkin saja data tersebut tersebar dari jalur e-commerce tadi gitu ya. Kita mendaftar atau registrasi di e-commerce, dan kemudian e-commerce-nya secara security tidak baik, dan bobolah data kita. Seperti itu. Jadi hal-hal ini, data-data ini yang memang kita harus kenali, dan kita yakini bahwa ini data ini penting gitu ya. Sehingga di mindset kita bahwa ketika ada orang yang mau minta data tersebut, kita harus lebih selektif. Next, Bapak Zul. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah protect. Nah, ada pun beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam melakukan pencegahan dan perlindungan. Yang pertama adalah menggunakan password manager. Password manager ini memungkinkan kita untuk mengingat ketika kita misalkan tadi menerapkan tips dari Mas Zul untuk melakukan penerapan password yang berbeda setiap akun. Nah, itu kan terlalu banyak tuh, misalkan ada akun email, ada akun IG, ada akun webmail, dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan bantuan password manager untuk mengingat. Walaupun memang password manager ini agak rentan ketika laptop kita dicuri gitu, sehingga ketika laptop kita dicuri ya pada akhirnya orang-orang bisa lihat gitu ya, di browser tuh tersimpan tuh si password yang kita sudah buat itu. Nah, sehingga mungkin tips lainnya itu kita bisa membuat password juga di akun laptop gitu. Jadi tidak hanya di akun aplikasi ataupun akun sosmed kita, tapi di laptop kita juga perlu melakukan proteksi. Nah, diantaranya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu dengan melakukan join domain ya. Jadi nanti Bapak Ibu login menggunakan akun korporat di laptop masing-masing. Nah, itu lebih secure lagi ya.
Yang kedua, lakukan atau aktifkan two-factor authentication. Nah, two-factor authentication ini banyak sudah diterapkan di beberapa sosial media seperti IG, Facebook, Gmail juga. Jadi two-factor authentication ini memungkinkan kita untuk melalui beberapa tahap agar bisa masuk ke akun kita. Memang agak ribet, tapi jika memang kita berkomitmen dan kita sadari bahwa akun tersebut penting, datanya penting, kita akan terbiasa. Ini hanya masalah budaya saja mungkin ya, kebiasaan saja. Yang tadinya mungkin login, tinggal klik. Nah, tapi dengan two-factor authentication, itu perlu konfirmasi dulu lewat WhatsApp misalkan. Nah, kemudian nanti lewat WhatsApp kita klik linknya dan lain sebagainya. Jadi ada 2 tahap untuk masuk langsung ke akun kita. Itu lebih aman. Yang ketiga, ada perbarui privacy setting dan terapkan clean desk policy. Nah, untuk perbarui privacy setting ini misalkan seperti akun sosial media kita lakukan private gitu ya, dan clean desk policy mungkin kita akan bahas di page berikutnya. Next saja. Yang keempat, backup data dan install antivirus. Nah, backup data ini untuk data-data pribadi Bapak Ibu diserahkan secara tanggung jawabnya kepada masing-masing personal ya. Seperti misalkan Bapak Ibu mempunyai OneDrive atau misalkan mempunyai Google Drive, nah itu secara keamanannya, keakuratan datanya itu diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing gitu, sehingga kita sama-sama untuk menjaga itu agar mungkin ketika ada data-data kantor yang tersimpan di akun Bapak Ibu, nah itu dipastikan agar tidak tershare gitu ya secara bebas. Minimal kita gunakan proteksi password untuk melakukan sharing data tersebut. Nah, untuk install antivirus itu kita sudah menyediakan di PLN sendiri adalah antivirus korporat menggunakan Kaspersky. Nah, di tahun ini pun target atau target penginstalan antivirus itu masih sama, yaitu 100% semua perangkat yang terkoneksi ke jaringan PLN itu wajib diinstal antivirus. Adapun pengecualian mungkin untuk perangkat-perangkat yang secara spesifikasi itu di bawah standar, itu kita berikan opsi lain antivirus yang lebih light gitu ya. Yang kelima, yaitu membuat password yang kuat. Nah, detailnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Zul. Next. Nah, ini ada sedikit tadi ya, mohon maaf. Nah, ini ada sedikit quotes gitu ya, agak sedikit kurang pas juga. Katanya password are like underpants. Change them often, keep them private, never share them gitu. Jadi ya begitulah artinya ya, jangan di-share, biarkan itu cuma kita aja yang tahu. Next, Bapak Zul. Nah, ini yang terkait protection clean desk policy. Apa itu clean desk policy? Adalah merupakan langkah pengamanan data dan informasi dengan menyimpan seluruh informasi yang bersifat sensitif dan rahasia dengan baik. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, meja yang bersih dan rapi akan mendukung langkah pengamanan data dan informasi di PLN. Nah, jadi clean desk policy simpelnya adalah kita menata meja kerja kita itu dengan baik dan rapi gitu. Nah, tipsnya yang pertama, simpan berkas dalam bentuk soft copy dan hanya mencetak dokumen yang benar-benar dibutuhkan fisiknya. Nah, jadi sangat tidak disarankan untuk memperbanyak print hard copy sebenarnya. Terlebih untuk data-data yang sifatnya rahasia. Adapun mungkin memang diperlukan, kita perlu menjaga betul agar hasil cetaknya itu tidak tersebar atau terbuang bersama dengan sampah-sampah lainnya gitu. Karena itu bisa dibaca dan dikenali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sarannya apa? Sarannya ya dilakukan digitalisasi ya, atau di-scan berupa PDF seperti itu. Kemudian tips yang kedua adalah pastikan komputer selalu dalam keadaan terkunci atau mati saat ditinggalkan. Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sebaiknya lakukan pembuatan password pada saat akan login kepada Windows di masing-masing laptop atau ke MacBook ya, masing-masing laptop Bapak Ibu atau PC Bapak Ibu. Jadi nggak langsung masuk gitu aja,
tapi ada protection di situ sehingga ketika ditinggalkan, baik itu saat istirahat atau misalkan memang ada keperluan keluar, laptop kita dalam keadaan aman, tidak akan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tips lainnya adalah untuk laci nih Bapak Ibu. Nah, laci, ketika kita mempunyai laci, pastikan itu terkunci, ya. Adapun pasti di dalamnya mungkin barang-barang berharga itu akan jauh lebih aman juga ketika laci kita pastikan dalam keadaan terkunci ya. Kemudian yang keempat, meja, pastikan sebelum pulang itu kertas-kertas yang ada di atas meja, jika memang sudah tidak digunakan, dihancurkan, atau misalkan jika memang masih digunakan, bisa dimasukkan ke laci dan dikunci gitu ya tipsnya. Yang kelima, tidak menuliskan kata sandi, password pada media apapun di area kerja. Nah, mungkin ini masih ditemukan ya di beberapa PC atau laptop Bapak Ibu. Sandi itu ditempel di atas laptopnya di ujung layar gitu ya agar memudahkan. Nah, sebenarnya itu agak kurang pas karena tanpa orang lain mencari-cari kelemahan sebuah sistem, kita udah dapat duluan gitu ya. Oh, ini passwordnya gitu ya. Tanpa kita berusaha profiling dan segala macam, kita udah ngasih passwordnya tuh di atas pojokan laptop kita misalnya. Itu sangat berbahaya. Solusinya tadi bisa menggunakan password manajemen sehingga ketika kita agak sedikit lupa terhadap password kita, nah kita bisa cek di situ. Nah, cuman balik lagi ya, tadi password manajemen juga nggak 100% aman karena ketika laptopnya dicuri ya, kita bisa juga kehilangan data-data kita juga gitu ya, dan orang bisa mengetahui password kita yang ada di password manajemen. Jadi lebih baik memang berusaha dengan keras mengingat password tersebut. Itu udah paling aman. Kemudian yang keenam, segera hancurkan dokumen cetak yang sudah tidak digunakan. Ya. Next, Bapak Zul. Nah, ini tahapan yang ketiga, yaitu deteksi ya. Ketika misalkan kita sudah melakukan proteksi tadi, dengan tips-tips yang sudah disebutkan, nah kita pun bisa melakukan deteksi. Fungsi deteksi ini bisa dilakukan dengan cara misalkan yang paling aman itu adalah terkait email. Nah, ini ada beberapa rekomendasi website yang bisa kita cek apakah email yang kita miliki itu sudah pernah bocor atau tidak datanya gitu ya. Adapun misalkan ketika hasilnya adalah pernah bocor di akun ini misalkan. Nah, ada tipsnya yaitu segera ganti password, aktifkan two-factor authentication, dan aktifkan password manager yang tadi sudah saya sebutkan ya. Seperti itu. Next. Kemudian yang keempat, respon. Nah, ketika kita tahu tadi ya, wah akun saya nih ketika kita melakukan pengecekan, pernah bocor nih datanya. Lakukanlah beberapa langkah ini. Yang pertama adalah ganti passwordnya, itu udah wajib ya, ganti password. Jangan gunakan kembali password yang sebelumnya sudah mungkin ada terindikasi bocor ya. Yang kedua, akun take over, ini agak ekstrim. Kalau misalkan memang nggak penting banget, udah matiin aja gitu kan. Kalau sosmed ya biasanya ya. Kalau misalkan ternyata kita juga nggak terlalu aktif, udah di take down aja. Kemudian yang ketiga, announcement. Kita lapor gitu ya ke pihak-pihak yang berwajib gitu ya. Dalam hal ini kalau di PLN kita bisa info juga terkait email phishing tadi kan ke SOC gitu ya contohnya. Kemudian kita coba capture. Nah, paling terakhir kalau memang diperlukan kita bisa tuh lapor polisi, mengingat juga sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan walaupun secara sanksi itu belum bisa digunakan gitu ya, masih di pending hingga 2 tahun ke depan, sehingga itu mempersiapkan perusahaan-perusahaan untuk mengamankan data-data pelanggannya gitu ya. Jadi ketika mungkin nanti sanksinya sudah bisa diterapkan, kita bisa lebih waspada gitu ya, terutama perusahaan ini lebih waspada mengelola dan menjaga data pelanggan gitu. Sehingga kita jauh dari yang namanya tuntutan pelaporan polisi terkait kebocoran data ya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa tips juga cara mengambil alih akun ya.
Ini jika diperlukan silakan untuk di-capture saja untuk informasi. Next. Nah, ini yang terakhir atau tahap yang kelima adalah recover. Nah, ada beberapa cara merecover, yaitu coba di-format dan juga di-restore, walaupun ketika misalkan nih ada case laptop kita terkena malware gitu ya, biasanya memang agak sulit untuk melakukan restore misalkan atau misalkan apa si malware-nya itu dihilangkan gitu ya, si data kita di descript gitu ya, susah biasanya Bapak Ibu, sehingga biasanya format adalah salah satu solusi akhir, dan restore dari backup data yang sudah kita pernah lakukan. Misalkan kita pernah simpan di flash disk atau di cloud gitu ya. Nah, data-data itu yang mungkin nanti kita bisa pakai kembali. Tapi untuk merestore data malware yang sudah ter-encrypt itu biasanya sangat sulit seperti itu. Nah, tips lainnya itu yaitu tadi lakukan backup data, kemudian kita harus belajar dari pengalaman, tidak hanya pengalaman diri sendiri tapi pengalaman orang gitu ya, seperti yang sudah diinfokan tadi Mas Zul, ada pembobol akun IG-nya Indonesia Power itu terkena hack gitu ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ bahwa password aja tidak cukup, kita coba lakukan two factor tadi ya, authentication. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan. Ini bisa dari banyak hal, mulai dari tadi two factor authentication, kemudian juga kita lakukan private setting gitu, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengakses data-data pribadi kita. Next, Bapak Zul. Nah, ini kesimpulan dari framework keamanan data. Yang pertama adalah kenali aset diri dan pahami itu tuh berharga, sehingga tumbuh di mindset kita bahwa kita tidak dengan mudah meng-share akun apapun, user password apapun, dan hanya kita sendiri yang bisa dan mengetahui akun password kita sendiri. Yang kedua, lakukan perlindungan akun digital kita. Yang ketiga, lakukan deteksi kerentanan. Yang keempat, tanggapi insiden dengan bijak. Yang kelima, perbaiki dengan peningkatan keamanan digital. Baik, next, Bapak Zul. Sepertinya secara materi sudah selesai. Dari kami Divisi STI, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga ada manfaat dari materi yang disampaikan. Waalaikumsalam. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Zul, Mas Irfan yang mewakili Pak Iwan selaku manajer STI. Kami buka diskusi dan pertanyaan atau tanggapan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman TAD. Kami persilakan juga. Di kolom chat sepertinya ada pertanyaan, Pak Riko. Baik, ini saya bacakan dari Mas Wilson. Untuk web email phishing dari hacker yang sudah terdeteksi di PLN, apakah sudah pernah ada dan apakah sudah pernah teman-teman STI meng-counter balik si hacker? Ngeri juga pertanyaannya terkait hacker. Silakan Mas Irfan atau Mas Zul. Baik, mohon izin Pak Riko berhubung karena pertanyaannya di seputaran phishing yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau insiden phishing dan fenomenanya memang ada di PLN, jadi sebisa mungkin PIC yang bertanggung jawab, terutama di bidang KAM Cyber itu meningkatkan atau memperkuat sisi keamanan sistem yang ada di PLN. Jadi kita lebih berfokus untuk memperkuat sisi keamanan cyber yang ada di PLN. Adapun untuk mengcounter balik. Jadi setiap ada temuan itu tentunya sudah dilaporkan ke BSSN melalui tim CISAR, yang dimana memang fungsinya BSSN ini untuk menindak para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan kita langsung yang melakukan counter balik ke para attackers ini, tapi kita melapor ke Badan Cyber dan Sandi Negara yang mempunyai tim khusus untuk menindaklanjuti
serangan-serangan yang terjadi. Mungkin itu untuk dari Pak siapa tadi, Pak Wilson mungkin ada. Mas Wilson, dari Mas Wilson. Ya, mungkin seperti itu Pak jawaban dari kami. Baik, terima kasih Mas Zul. Ini ada lagi yang pertanyaan dari Mas Dani Nugraha. Mas Dani Nugraha ya BP Kalbaktim 4. Apakah ada rencana PLN membuat satu platform yang mengakomodir proses data collecting? Seringkali banyak survei sertifikasi kompetensi data vaksin yang seringkali memerlukan misalkan KTP, ijazah, info tempat lahir, dan seterusnya. Paling terbaru form penggantian payroll memerlukan scan buku tabungan yang dilampirkan. Poin saya misalnya ada suatu platform yang bisa mengakomodir data sensitif begini secara aman, bakal lebih aman sih. Ini terkait keamanan data ini ya pribadi, karena banyak aplikasi yang saya lihat ini aplikasi yang ada di PLN ya, yang memerlukan KTP, jasa ya, mungkin itu pertanyaannya. Silakan Mas Julat, Mas Wan. Baik, izin menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari Mas Zul. Ya betul Pak, untuk proses data collecting di PLN memang masih beragam ya, tergantung dari bidang atau divisi yang meminta gitu ya. Nah untuk data payroll sendiri sebenarnya setahu saya itu sudah dilakukan digitalisasi dengan melakukan proses input di portal HC gitu ya. Nah itu salah satu step lebih baik dibanding kita hanya bertukar lewat WA gitu ya. Nah, proses digitalisasi ini tentunya memang bisa dilakukan tidak hanya di proses bisnis tadi ya, payroll. Nah, ini juga bisa diterapkan di proses bisnis yang lainnya gitu. Jadi ketika ada collecting data, nah ini tidak dengan melakukan transaksinya lewat WhatsApp atau transaksinya lewat platform lain yang mungkin secara keamanannya di luar dari tanggung jawab PLN gitu. Nah, karena kalau misalkan digitalisasi menggunakan aplikasi korporat sendiri, itu pasti kan sudah melewati tahap-tahap seperti pentest dan lain-lain ya, sehingga secara keamanan harusnya sih jauh lebih aman ya dibanding kita tidak pernah tahu gitu ya, kayak WhatsApp atau aplikasi-aplikasi lain, kita tidak pernah tahu itu di luaran atau di secara apa ya, keamanannya seperti apa gitu. Jadi solusinya memang digitalisasi, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk permintaan data-data pribadi tersebut tidak dilakukan secara manual lagi, tapi bisa dilakukan secara digital gitu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Mas Ivan. Mungkinkah kami beri kesempatan satu lagi penanya dari Zoom, bertanya langsung kepada STI Kaltimra. Yang persilakan untuk peserta Zoom. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, nanti jika ada pertanyaan lebih detail lagi, bisa langsung japri atau ke Mas Irfan atau Mas Zul. Terutama Mas Irfan kan pernah juga di Kaltimra ya, Kaltimra, di Kalbaktim kan. Pasti ada beberapa. Iya. Nanti jika ada pertanyaan detail, silakan disampaikan. Yang jelas ini adalah merupakan program dari PLN Pusat terkait digitalisasi aplikasi korporat, salah satunya adalah security IT yang menjadi salah satu konsen PLN Pusat. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan dan masukan atau tanggapan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman divisi STI Kaltim Unit Kaltimra dan kepada teman-teman TAD yang sudah menghadiri serta seluruh pegawai dari Kalbaktim yang sudah menghadiri awareness cyber security. Mengucapkan terima kasih. Kita cukupkan agenda kita pada pagi hari ini. Kita lanjut pekerjaan kita masing-masing agar semua yang telah kita rencanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktunya. Kami cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada divisi STI
kepada teman-teman yang Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Sul, terima kasih Mas Riko. Irfan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik Mas Irfan, terima kasih banyak. Izin and meeting Bapak Ibu sekalian, terima kasih.